Kon saiki roh sing jenenge Batman, Superman. Kon tak kandhani ya iku biyen londo njajah rene menghilangkan jiwa Brahmana dan Satria kita dadi Sudra kabeh. Apa bedanya Brahmana karo Satria karo Sudra? Brahmana itu orang yang pikirannya luas dan menomorsatukan asal usul kehidupan. Jadi dari kata Ibrahim dari Bram dari Brahmana gitu ya. Jadi itu Abul Ambiya, bapaknya semua nabi-nabi itu asal usulnya cikal bakal agama-agama itu ada pada Nabi Ibrahim. Dan orang Kediri adalah manusia Brahmana. Akeh satrio tapi pikirannya karo kelakuannya Sudra. Ya, Sudra itu orang yang menomorsatukan materialisme. Orang yang sing didoleki duit badi jabatan tok. Jadi bupati gak apa-apa, tapi sing didoleki duduk bupati, didoleki adalah kemaslahatan seluruh rakyatnya kan gitu kan. Nah, tak kandhani, ku biyen londo nyolong bahan-bahan sejarah kita. Digawa nang Leiden. Terus londo dijajah Jerman. Terus semua bahan-bahan dari kita itu sing ono Gatotkaca, ono Antareja, ono Antasena, ono macam-macam termasuk Empu Barada itu kemudian dicolong karo Jerman dideleh di Berlin. Teko Berlin dicolong meneh digawa nang Hollywood. Jadi Hollywood Marvel Corporation itu gawe Gatotkaca itu asal usulnya idenya dari kita semua di sini. Iku gak dongeng iku. Itu tidak dongeng, itu beneran ya. Makanya kudu ono arek Kediri sing kuliah temenan sejarah terus ndoleki. Kok tak dudu dalane kok. Tak temono karo wong-wong sing ngerti. Saiki Pangeran Diponegoro kene gak aja meneh kok sampai Kediri. Pangeran Diponegoro rumangsane nganggo serban, nganggo apa iku? Putih-putih iku jubah. Itu Pangeran Diponegoro hasil lukisannya Raden Saleh. Pangeran Diponegoro gak ngono iku. Pangeran Diponegoro wong tani nganggo surjan, nganggo blangkon. Cuman dia seneng nulis sastra Jawa karo ngelukis ya. Jadi gambaran Pangeran Diponegoro tidak seperti yang Anda kenal di buku-buku sejarah karena itu adalah bikinan Raden Saleh. Termasuk Gajah Mada gak lemu pipine kaya ngono iku. Aku wis kepethuk dhewe langsung. Ngono ya. Gajah Mada itu orangnya agak tinggi, kurus, tapi kuat. Ya. Itu disebut Gajah Mada karena Muhammad Yamin menemukan patung itu, dipilih ono patung sambrek di Trowulan, dipilih situ sing mirip dia. Apa sing mirip dia? Kon nek dadi pelukis ya, kon nek gambar wong mesti kaya awakmu dhewe, kaya raimu dhewe. Itu cirinya pelukis, jadi cirinya seniman seperti itu. Maka yang dipilih jadi Gajah Mada adalah sing lemu iku, padahal Gajah Mada gak ngono iku. Gajah Mada gak lemu apa? Gak tembem ngono iku rek. Jadi banyak sekali sejarah-sejarah yang dimanipulasi. Sejarah Kediri. Sebagai negara Indonesia masih dalam tahap degan. Jadi belum sampai ke Kelopo. Namun iki top lho arek enom wani ngomong ini toh. Kon nek krungu netizen kon dibuli entek kan kok. Tapi gak apa-apa biar dia kemukan alasannya, argumentasinya ngono ya. Nggih. Namun dari segi masyarakatnya itu sudah mencapai tahap Kelopo. Jadi masyarakat Indonesia ini sudah mayoritas itu memberikan kebermanfaatan untuk sesama. Misal tidak ada kenaikan BBM, harga-harga standar, itu masyarakat itu ayam tentrem, nrimo, legowo gitu. Itu menurut. Jadi nyun sewu iki ono Pak Bupati ya biar langsung nanggapi juga. Jadi rakyate wis Kelopo, pemerintahnya cek degan. Nggih, ngono ya? ngoten. Ngono ya, kesimpulannya ya. Nggih. Cok mureng-mureng lho ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Kirun. Jadi beliau tadi cerita mengenai Ki Ageng Selo, cerita mengenai Joko Tingkir, Kanjeng Sunan Wali Anom Sahid, Kanjeng Sunan Kalijogo. Teman-teman sekalian itu semua kalah tua dengan Kediri. Ya, itu semua terjadi yang diceritakan Mas Kirun karena kita jadi Indonesia tidak cetha. Indonesia kudu piye, bentuke ya apa, pemerintahane ya apa. Tadi Bapak biyen kurang mikir dawa. Itu semua terjadi hanya ketika Indonesia Jawa wis dadi Indonesia terus gak oleh dadi wong Jawa. Nek dadi wong Jawa disebut primordial, disebut apa? Kedaerahan itu ya, disebut udik dan seterusnya. Jadi awakmu saiki
aja meneh Jawa kon Kediri ku luwih tuwek timbangane sing dicritakno Mas Kirun tadi. Di Kediri itu ada patung-patung dan relief-relief di candi-candi tertentu yang berpakaian astronaut. Jadi sebelum Amerika dan semuanya itu melanglang buana sampai ke bulan dan seterusnya, wong Kediri wis duwe pesawat ruang angkasa. Tapi wong Jawa, wong Kediri, wong Indonesia gak percaya iku, diguyu awake dhewe. Ya. Maka tolong anak-anak Kediri ada yang mempelajari sejarah bener-bener. Kakean isi sejarah yang dibikin oleh Belanda yang membuat kalian semua menjadi tidak percaya kepada mbah-mbahmu dewe gitu loh. Ya. Joyoboyo itu luar biasa. Kon saiki roh sing jenenge ya, Batman, Superman. Kon tak kandhani ya iku biyen londo njajah rene menghilangkan jiwa Brahmana dan Satria kita dadi Sudra kabeh. Apa bedane Brahmana karo Satria karo Sudra? Brahmana itu orang yang pikirannya luas dan menomorsatukan asal-usul kehidupan. Jadi dari kata Ibrahim, dari Bram, dari Brahmana. Gitu ya. Jadi itu Abul Ambiya, bapaknya semua nabi-nabi itu asal-usulnya cikal bakal agama-agama itu ada pada Nabi Ibrahim. Dan orang Kediri adalah manusia Brahmana. Akeh satrio tapi pikirannya karo kelakuannya Sudra. Ya, Sudra itu orang yang menomorsatukan materialisme. Orang yang sing didoleki dhuwit badi jabatan tok. Jadi bupati gak apa-apa, tapi sing didoleki duduk bupati, sing didoleki adalah kemaslahatan seluruh rakyatnya kan gitu kan. Nah, tak kandhani, ku biyen londo nyolong bahan-bahan sejarah kita. Digawa nang Leiden. Terus londo dijajah Jerman. Terus semua bahan-bahan dari kita itu sing ono Gatotkaca, ono Antareja, ono Antasena, ono macam-macam termasuk Empu Barada itu kemudian dicolong karo Jerman dideleh di Berlin. Teko Berlin dicolong meneh digawa nang Hollywood. Jadi Hollywood Marvel Corporation itu gawe Gatotkaca itu asal usulnya idenya dari kita semua di sini. Iku gak dongeng iku. Itu tidak dongeng, itu beneran ya. Makanya kudu ono arek Kediri sing kuliah temenan sejarah terus ndoleki. Kok tak dudu dalane kok. Tak temono karo wong-wong sing ngerti. Saiki Pangeran Diponegoro kene gak aja meneh kok sampai Kediri. Pangeran Diponegoro rumangsane nganggo serban, nganggo apa iku? Putih-putih iku jubah. Itu Pangeran Diponegoro hasil lukisannya Raden Saleh. Pangeran Diponegoro gak ngono iku. Pangeran Diponegoro wong tani nganggo surjan, nganggo blangkon. Cuman dia seneng nulis sastra Jawa karo ngelukis ya. Jadi gambaran Pangeran Diponegoro tidak seperti yang Anda kenal di buku-buku sejarah karena itu adalah bikinan Raden Saleh. Termasuk Gajah Mada gak lemu pipine kaya ngono iku. Aku wis kepethuk dhewe langsung. Ngono ya. Gajah Mada itu orangnya agak tinggi kurus tapi kuat ya. Itu disebut Gajah Mada karena Muhammad Yamin menemukan patung itu dipilih ono patung sambrek di Trowulan dipilih situ sing mirip dia. Apa saya mirip dia? Kon nek dadi pelukis ya, kon nek gambar wong mesti kaya awakmu dhewe, kaya raimu dhewe. Itu cirinya pelukis, jadi cirinya seniman seperti itu. Maka yang dipilih jadi Gajah Mada adalah sing lemu iku, padahal Gajah Mada gak ngono iku. Gajah Mada gak lemu apa? Tembem, gak tembem ngono iku rek. Jadi banyak sekali sejarah-sejarah yang dimanipulasi. Sejarah Kediri, awakmu kudu ro bahwa kerajaan Amarta itu di sini. Wong India sing jare sumbere epik Mahabharata dan Ramayana itu sing bagian nulis, sing bagian apa mendokumentasi. Mereka dulu anak buah kita. Jadi Nusantara dulu itu menguasai sampai hampir 2/3 dunia. Nah, sing bagian seneng-seneng nulis itu wong India. Terus kita menganggap bahwa India itu lebih hebat dari kita karena punya Mahabharata dan Ramayana. Padahal Mahabharata Ramayana itu di Pulau Jawa. Mulane dolek ono rek ojo mbantah tok dolek ono. Slidikono tak dudu dalane kon kok gitu ya. Mulane saiki iki wong Indonesia ojo mek Brontoyuda terus. Sekarang itu kita sudah pasca Baratayuda. Ojo mek Gerindra musuh PDIP, PAN musuh apa ya. Sekarang sudah gak wayahe Kurawa musuh Pandhawa. Saiki wong sing jenenge Pandhawa wis dadi Kurawa kabeh ya ta. Terus kakean Kurawa sing apen-apen dadi Pandhawa ya ta gak. Macake macak Pandhawa padahal Kurawa kelakuane lak ngono to.
Nah sekarang sudah enggak saatnya lagi kita bertempur di antara bangsa Indonesia. Kita sudah harus menjadi Yudhistira dan Sri Kandi. Nah Yudhistira itu wis atine wis ati Brahmana, wis ati nang Gusti Allah terus, manunggal gitu ya. Nyawiji gitu ya. Nah Arjuna kan mimpin perang Brontoyuda itu musuh Adipati Karna dan Drestojumena itu ya. Tapi kalau sekarang itu Indonesia sudah saatnya kembali ke yang sejati dari kisah-kisah itu, yaitu berpikir seperti nek Sri Kandi ku mak yai gak iki Sri Kandi rek. Mulane Mirel oleh mlebu. Sebab lanang wedok ndek kene wis gak penting. Lanang wedok urusan di omahmu dhewe-dhewe, ya. Di kamarmu dhewe-dhewe, di toiletmu dhewe-dhewe gitu ya. Ndek kene iki sing ana hamba Allah. Nek meningkat lagi khalifatullah. Nek mudhun jadi insan, menungso ngono tok wis. Gak lanang gak wedok. Itu Sri Kandi namanya. Pikiran Sri Kandi itu kamu pelajari. Serius ini. Dan sangat banyak barang-barang atau peninggalan sejarah yang dimanipulasi oleh penjajah kita dulu untuk membuat kita tidak percaya diri. Jadi misalnya, saiki dia malah melok Joko Tingkir jadi Joko Kentir. Karena kita tidak menghormati Joko Tingkir itu seorang Sunni, penganut Sunni yang luar biasa. Sunan Kalijogo itu Sunni, kalau Sunan Kudus itu Syi'i atau Syiah ya. Tapi dulu tidak bertengkar Syiah sama Sunni. Hanya di Pulau Jawa Sunni sama Syiah kompak. Kalau nanti di Sunan Kalijogo kalau Sunan Kudus itu bekerja sama di mana-mana. Muridnya jenenge Syekh Jangkung itu sing tak tahu tak gawe drama itu contoh dari bawah. Nah Indonesia iki kan bentrok. Kiai Kanjeng iki. Dangdut sama rock urut dadi siji gak ono masalah. Melbu campur sari gak masalah, melbu tembang gak, melbu rek ayo rek gak masalah langsung. Karena kita ini Indonesia. Kiai Kanjeng itu adalah ekspresi dan gambaran Indonesia. Indonesia itu gak gampang gelut. Tapi karena kita menjadi Indonesia, tidak mau menjadi orang Jawa lagi dan tidak menghormati bapak-bapak kita, mbah-mbah kita dulu, maka kita sekarang mudah sekali bertengkar. Dididik muring-muring, dikritik muring-muring, kita gak. Akhirnya dipateni dewe anak buah kan gitu kan. Kon kabeh iki dadi rambu-rambu kabeh, ere diganti es kan gitu. Gitu ya. Ojo ngono rek ya. Saiki ayo Kediri menjadi perintis kebrahmanaan. Brahmana itu dari kata Ibrahim. Ibrahim singkatan jadi Brahmana. Ibrahim adalah Abul Ambiya, bapake kabeh nabi, cikal bakale kabeh ajaran spiritual itu Nabi Ibrahim. Jadi kita itu ikut juz 4 maca Quran. Kul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Wacon ya. Maca meneh Quran iku aja mek kok gawe duwe-duwe tok diwaca sak iso-isone titik tok gak Al-Fatihah tok gak apa-apa angger kok waca terus. Engko Gusti Allah mesti kei sing gawe Quran sapa? Gusti Allah. Saiki aku kon misalnya nulis puisimu diwaca kancamu seneng tak gak kon? Gusti Allah gawe Quran, Qurane kok waca seneng tak gak? Berarti uripmu disayang karo Gusti Allah, diayomi karo Gusti Allah. Ngono sih. Nah, pengajian begini ini Quran semua. Quran itu ada 3. Siji sing di buku ditulis namanya kalamiyah. Ada lagi Quran kauniyah. Kauniyah itu dibagi loro. Siji sing di jerone awakmu, sing kedua alam semesta itu Quran kabeh. Jadi ndelok wit maca Quran, iku Quran iku. Ayat-ayat Allah itu diturunkan di semua hal. Kayak aku ngomong Allah itu mengabarkan kon kudune sing bayangno nek saraf urat sarafmu, aliran darahmu. Ini kita tanya sama dokter Pri dari Tulungagung ya. Kon kudune sing dikandani tak karo Gusti Allah. Bayangno nek informasinya di stop. Bupati pidato kate nguyuh gak krasa. Akhire kepoyuh. Gelem kon. Maka Allah itu mengabarkan rahmatnya terus-menerus tanpa pernah berhenti dari yang sangat kecil sampai air yang menetes, sampai daun yang mengering, tanggal dari tangkainya itu semua informasi dari Allah. Jadi awakmu karo Gusti Allah ojo gak iso pisah. Masih kon kafir gak iso pisah kon. Anggitmu ngising iku anggitmu iso dhewe ta kon. Pangananmu dadi taek iku lho apa carane? Dokter iso, Pak? Dokter iso gawe? Dokter ilmu kedokteran tidak bisa. Iku diatur begitu kok lek wis langsung ada mekanisme, ada sistem yang memisahkan nutrisi, gizi dan lain-lain sebagainya itu ya. Terus ono sing dadi taek. Gitu kan.
Itu hanya Allah yang bisa bikin. Padha karo bumi, srengenge, Merkurius, Jupiter, Venus, terus ono bulan yang ada banyak pada setiap planet. Itu carane gawe apa? Gak ono cakae, gak ono taline gawe gantung. Itu hanya oleh Allah hanya dibikin mizan. Mizan itu keseimbangan. Jadi keseimbangan gravitasi bumi dengan bulan, itu nek ditambahi sak dikit, bulane nabrak bumi. Nek kon kepingin kiamat, gravitasi bumi kok tambahi titik berarti benda-benda di langit, apa jenenge iku? Apa jenenge, Pak? Itu akan berjatuhan ke bumi. Jadi Gusti Allah itu mengatakan wa kana dzalika 'alallahi yasira. Gampang mek titik ngene iki kiamat. Mek ngurangi sak dikit, mengurangi satu angka kecil dari gravitasi wis kiamat wis. Gitu loh. Jadi karo Allah gak iso pisah kon. Masya kon kafir, gak iso pisah. Ya apa carane pisah? Wong kon tangi gak iso tangi dhewe, turu gak tau roh. Turumu mabingi jam piro? Persise. Jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa. Ono sing tau ngerti? Gak ono sing ngerti. Iku ae kon dituntun karo Gusti Allah, dikandani tangi-tangi oleh. Kon nek duwe kepekaan kon tangi ki ono sing nangekno mbun liwat kupingmu mbok dijemuk, mbok disentuh, mbok dilus, mbok apa, ono sing nangekno. Jadi kon gak iso pisah karo malaikat. Malaikat duduk makhluk. Malaikat itu adalah petugas Allah yang menerapkan kekuasaannya. Maka disebut malaikah. Jadi malaikat itu ono sing menungso, ono sing jin. Jadi aslinya dia jin dari malaikat, contohnya iblis. Iblis itu dulu adalah jin, kemudian dia daftar jadi malaikat, lulus ibadah selama 850 ribu tahun. Kemudian mereka belum sujud nang Adam, terus dia di shot dari Gusti Allah dadi iblis iku sampai hari kiamat. Nah, awakmu dadi malaikat iso, meskipun bentuknya tidak seperti iblis dan malaikat yang itu gitu. Awakmu urip malaikatan iso, dadi nek awakmu temenan olehmu tidak cinta dunia keterlaluan ya, nek kamu gelem poso, hatimu, pikiranmu, kamu akan menjadi seperti itu. Nah, itu semua ajaran itu sudah ada di Pulau Jawa sejak sebelum Islam datang. Sadurunge Islam teko iku wis ana, wong Jawa wis ngerti iku ndolek dhewe kaya Nabi Ibrahim, karena mereka adalah turunan Abraham atau Ibrahim atau Brahmana tadi itu gitu ya. Temenan iku rek. Misale ngene, awakmu roh ngunduh wae Pak Karti. Iku gorong ana ayat Pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Iku wis ana ndek Jawa, wis roh dhewe, wis goleki dhewe, ngunduh wae Pak Karti. Kualat barang kulo ya. Itu sudah ada, kita menemukan sendiri karena kita adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nek wong Eropa, nyun sewu wong Eropa dan orang daerah-daerah utara sana, gurung mesti turunan Nabi Adam. Ku campuran manusia pra-Adam. Sing ahli sejarah, Adam kan paling pol kan 12.000 tahun yang lalu toh. Terus makin Nabi Nuh umure 1050, Nabi Adam 150, Nabi Ibrahim 645, Nabi Yahya 32 tahun, Nabi Isa 33 tahun, Nabi Muhammad sudah 3. Jadi aku saiki 70 iki wis matur nuwun dikeki bonus 7 tahun karo Gusti Allah. Ngluwihi Kanjeng Nabi ku dhewe gitu ya. Itu pirungan ya apa wis pokoke terserah karo Gusti Allah nganut ae kon dikeki umur pira nganut. Tapi kene tetep boleh berharap muga-muga umurmu dawa dan barokah. Aja umur dawa tapi mursal gitu ya. Aja umur dawa tapi zalim gitu ya. Moga-moga dipanjangkan umurnya, umur kita semua, karena kita ingin berbuat baik selama-lamanya, sepanjang-panjangnya. Ngono ya, Rek ya. Nah makanya Mas Kiron nanti saya mohon jadi salah satu dewan juri. Ini ada 3 kelompok yang sudah kita kumpulkan tadi untuk jadi harap diketahui semua yang disambatkan oleh Mas Kiron tadi itu hanya terjadi setelah tahun 1945. Biar orang ngono. Biar orang ngono. Begitu kita jadi Indonesia, ilang Jawane, ilang Jawane, ilang Sundone, ilang Madurane segala macam. Karena kita juga salah ideologi. Tapi aku gak ngelek-elek Indonesia. Jadi mari kita cari, sudah 3 kelompok sudah siap ya. Tolong maju ke depan masing-masing. Wakilnya kelompok 1 maju ke depan, 1 orang. Ya, silakan maju Mbak. Wakil kelompok 1 ya. Kelompok 1. Ya. Mas Giron pertanyaannya sederhana. Nek urip iki, Indonesia iki, dunia iki, iku evolusi itu berkembang dari bluluk
dadi cengkir, cengkir dadi degan, degan dadi kelopo. Pertanyaannya, Indonesia wis dadi kelopo ta gurung? Cik degan apa cik cengkir apa cik bulu? Jangan-jangan kene iki NKRI janjane ternyata jik bluluk lah, susah kan. Tapi nek wis dadi kelopo dengan seluruh kelengkapannya sampai manggare, sampai apa jenis belarae, sampai glugune, sampai segala macam. Pertanyaannya adalah nek Indonesia wis kelopo, degane apa biyen? Kediri itu dulu kan bukan kabupaten, bukan provinsi, bukan kabupaten. Biyen itu lah, jadi berarti dia menjadi kabupaten itu kan setelah kelopo atau Indonesia kelopo toh. Sebelumnya Kediri ku apa? Joyoboyo itu KTP Nindi, gitu kan. Kalau kita tidak mengenal itu semua, kita nggak tahu asal usul kita, ya apa? Ya apa nek kon niku roh woe gak roh godhonge. Roh godhonge gak roh dahane. Roh dahane gak roh wite, roh wite gak roh oyote. Nek iso arek Kediri menikmati buah dan mengetahui, menyadari bahwa buah itu berasal dari satu evolusi sebuah pohon. Jadi awakmu dari buah kok nikmati terus sampai godhonge, sampai kembange, sampai oyote, sampai bumine. Maka pembangunan itu menjadi jelas karena kalau tidak ada kesadaran sampai ke bumi, maka Kediri tidak bisa membedakan diri dengan Jombang, dengan Nganjuk, dengan Madiun kan gitu. Nah Kediri itu seje. Kediri itu punya lemah dewe, duwe sejarah dewe, duwe masa silam sendiri. Jadi maka kita cari, ya apa arek jawabnya terserah ya. Nah Mas Giron, Pak Bupati dan Bapak dari Forkominda ya untuk ikut merespon, menilai apa yang akan diungkapkan. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ayo Mbak. Mbak, silakan di tengah sini. Ke tengah sini Mbak. Gak apa-apa, di tengah gini, iso rodok luwih maju toh. Wis sak karepmu ya apa ngomong apa dan kita bebaskan. Nanti akan direspon oleh Mas Giron, oleh Pak Bupati dan semuanya. Cek ketok awakmu iku wis kelopo ta bluluk barang ya. Nek bluluk aja dirabi sik rek. Sik kon iku cengkira titik lah. Degano titik syukur kon wis kelopo wis mateng. Dadi engko rabi iku tenang gitu kan. Mergo wis kelopo gitu ya. Iso diparut. Iso digawe sabute, iso gawe sabu, iso gawe keset. Jadi manfaat sebanyak-banyaknya seutuh-utuhnya. Silakan tepuk tangan untuk wakil dari kelompok pertama. Ini perkenalan sedanten apa langsung mawon? Jeneng itu gak apa-apa. Awakmu juru bicara terus teman diskusi saya namanya ini gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadep nang ngarep, ojo nang ngiri, nang ngarep. Ah, sip. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Avi dari Mojokerto. Saya di sini perwakilan kelompok 1 yang di mana anggota Mojokerto? saya nggih Mojokerto. Wis ono sing ngeterno mulai. Enten insyaallah. Wah, suka relawan soalnya. Ya. Kelompok saya terdiri dari 6 orang termasuk saya. Di antaranya Mas Atok dari Blitar, Mas Selo dari Kediri, Mas Munir Blitar, terus kemudian ada Mas Faza dari Kediri dan Mbak Vida dari Jombang. Nah, menurut pemikiran dari kami ketika diskusi di belakang panggung, kami memutuskan bahwa di 77 tahun Indonesia Merdeka ini, sebagai negara Indonesia masih dalam tahap degan, jadi belum sampai ke kelopo. Namun top lho arek enom wani ngomong ini toh. Kon nek krungu netizen kon dibully entek kan kok. Tapi gak apa-apa biar dia kemukan alasannya, argumentasinya ngono ya. Nggih. Namun dari segi masyarakatnya itu sudah mencapai tahap kelopo. Jadi masyarakat Indonesia ini sudah mayoritas itu memberikan kebermanfaatan untuk sesama. Jadi masyarakat Indonesia itu akan ayem tentrem jika kayak isu-isu kenaikan BBM itu tidak ada, terus harga kayak LPG dinaikkan. Itu kan nanti akan membuat masyarakat Indonesia dari menengah ke bawah itu akan protes kan Pak. Misal tidak ada kenaikan BBM, harga-harga standar, itu masyarakat itu ayam tentrem, nerimo, legowo gitu. Itu menurut Jadi nyun sewu iki ono Pak Bupati ya biar langsung nanggapi juga. Jadi
rakyate wis klopo, pemerintahe cek degan. Nggih, Ngono ya? ngonten. Ngono ya, kesimpulannya ya. Nggih. Cok muring-muring loh ya. Tapi ngene Dik, pemerintah itu bisa nasional, bisa kabupaten. Kalau menurut saya kabupaten itu lebih cepat untuk menjadi kelopo dibanding pusat. Nek pusat itu biar bluluk sampai saiki. Nggih, leres ngoten. Memang kalau di pemikiran kelompok kami itu yang masih di Degan itu pemerintah pusatnya. Kalau kabupaten-kabupaten, insya Allah kalau pemimpinnya orang-orang muda seperti Pak ini, Mas Dito. Nah, ini bisa mengayomi masyarakat muda, bisa mengerti apa yang kita pilihkan. Benar-benar, sabar Mas. Nah, untuk Bluro dari kelompok kami, Bluro itu ketika Indonesia merdeka di tahun 1945. Kenapa kita menyebutnya Bluro? Karena itu awalnya Indonesia terbentuk. Nah, sebelum Indonesia merdeka itu kan namanya Nusantara. Nah, ketika 45 namanya Indonesia. Nah, itulah Indonesia di zaman Bluro. Kemudian kita naik di tahap cengkir. Tahap cengkir itu menurut kelompok kami ketika adanya reformasi di tahun 98. Mungkin di sini ada yang sudah lahir, ada yang belum. Nah, itu Indonesia mengalami di tahap cengkir. Nah, ketika tahap degan itu di saat ini itu masih degan yang kadang degannya itu baik, kadang itu degannya kan gak legi, gak no isine gitu kan. Nah, seperti itu. Terus, nah kelompoknya itu saat kapan? Kelompoknya itu di saat Indonesia Emas 2045, di mana generasi milenial yang melek teknologi itu akan memimpin Indonesia ke depannya. Kita-kita yang kelahiran tahun 98, 99 sampai seterusnya itu akan memangku kebijakan di mana itu berawal dari keresahan kita ketika masih menjadi rakyat biasa gitu. Nah, harapannya yang kedua kan ada harapan dan cita-cita. Di Indonesia ke-77 tahun merdeka ini, harapan dari kelompok kami itu terrealisasikannya sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kenapa kok milih sila kelima? Karena kita tahu sendiri ya di Indonesia itu bagaimana. Hukum itu runcing ke bawah, dimana rakyatnya nggak punya uang itu semakin kalau kena hukum itu semakin tertindas dan kadang yang benar disalahkan, namun yang salah itu ketika punya uang mereka dianggap lolos, dianggap benar gitu. Jadi kita ingin keadilan sosial itu benar-benar merata di seluruh Indonesia, baik dari segi pendidikan, hukum, sosial dan apapun itu. Pokok keadilan itu merata dan dapat dirasakan semua elemen masyarakat dari kota maupun sampai ke pelosok desa. Nah, cukup itu dari kelompok kami. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Nanti majelis taklim pengajian ono ngene kita gak. Ya. Ndek kene iki diwadahi lho pikirannya arek dan tepak lho iki omongannya ya. Ono sing gak setuju gak masalah tapi dia berpikir beneran gitu ya. Tapi aku takon situk tok ae. Nek bluluke iku tahun 45, Jayabaya iku apa biyen? Jayabaya. Belum iki napa? Jadi kamu pandangan sejarahmu itu kan hanya mulai 45. Kamu tidak berpikir mengenai Kediri sebelum Indonesia. Ya. Padahal aku maksudku jane yo ke zaman biyen iku lho ono Empu Barada. Mbagi Kediri apa kauripan sak piturute iki ya. Itu dulu kan kita punya sejarah luar biasa. Kita punya sejarah yang luar biasa dan di seluruh dunia sejarah Jawa dan Indonesia itu disembunyikan. Jadi kalau Anda belajar sejarah ada yang namanya Yunani kuno nomor 1, nomor Mesir kuno, Cina kuno, tapi Jawa kuno tidak ada. Apa sebabnya? Mergo kabeh iku jane wedi karo Jawa. Mulane Indonesia ojo sampai ngilangno Jawa sebab sing diwedeni sak donya iku dadi Israel itu ndak akan berani menyerang Indonesia. Mergo ono wong Jawa. Iku serius. Mulane ibu kota Israel iku apa ibu kotane apa? Kon nang Tel Aviv ya. Di sana tulisan Tel Aviv itu Java Tel Aviv. Mereka itu sangat punya perpustakaan yang isinya Jawa kuno.
yang tidak diakui secara internasional. Iku temenan. Kon nek ana software dalam internet sing iso nyambung-nyambung berbagai macam aplikasi iku apa jenenge? JavaScript. Iku sing gawe iku arek-arek Israel yang menyadari betapa Jawa itu sebenarnya adalah mbahnya, brahmananya semua manusia di dunia. Semua dulu dari Eropa, dari Cina, dari itu dulu belajarnya ke Pulau Jawa. Karena yang kita pelajari itu kebrahmanaan bukan kesatriaan, tapi kebrahmanaan. Satrio gak apa-apa asal kon tetep brahmono. Jadi brahmana satrio atau jangan satrio brahmono, brahmono satrio. Atau wali rojo, ojo rojo, wali rojo, wali sik kayak dadi rojo. Ngono rek ya. Makanya hasbunallah apa mang wakafa billahi waliya, wakafa billahi wakila itu ono maknane kabeh. Dan itu serius gitu ya. Jadi engko ndek omah diterusno diskusine karo arek lewat WA atau lewat apa ya. Ojo dimulai 45 kesadaran. Jadi nek cara Mbah Geol iki ya, nek mana iku nek kon narik busure mek ceklik sampai 45 ku mek cerut ngono iku cerut. Tapi nek kok buru sampai Joyoboyo sampai sadurunge ngono ya, iku panahnya akan melesat jauh ke masa depan. Kita untuk menjadi kelapa tidak perlu nunggu 2045. Saiki iso jane nek presidennya bener. Saiki iso. Nek kon ngerti caranya milih pemimpin. Sekarang pun Indonesia itu tidak terlawan oleh Indonesia itu super power, Pak. Seharusnya super power. Tanahnya paling subur, tanamannya paling banyak, rempah-rempahnya sampai enggak ada wong Eropa jajah ini. Semuanya menungsone tahan banting, tepak loh. Sampai ndelok di daerah-daerah itu di Malang itu. Ono nyambut gawe ini. Pinter-pinter kabeh wong duwe omah sak iso-isone kan gitu. Jadi rakyat Indonesia itu istimewa. Dan Indonesia itu adalah ketika malaikat disuruh Tuhan untuk ngesoki banyu berkah, ya, biyen tahun piro gurung ono, ya, itu pramasai banget ya. Gusti Allah ngongkon Jibril karo 10 malaikat, kon nang bumi sokno berkahku iki. Terus nggawa ember gede nemen jenenge malaikat. Kon malaikat gedene sak piro? Malaikat Israfil itu sayapnya itu satu alam semesta. Dua alam semesta. Nek jubahe dibuka iku multiverse yang disebut alam paralel itu ya. Itu malaikat Israfil. Makanya dia yang bagian ngekei tondo trompet itu gitu ya. Nah, itu semua malaikat kemudian turun ke bumi pas ku ndek Nusantara. Dadi disoki banyu berkah iku akhirnya Indonesia menjadi 2/3 lautan. Makanya sejak 45 seharusnya kabinetnya itu kabinet maritim. Jangan kabinet darat. Sampai hari ini belum ada kabinet maritim. Tidak ada yang lautan itu tidak terbatas kekayaannya dan lautan Indonesia itu luar biasa. Tapi kita tidak pernah mengolahnya kan gitu. Malah dicolong-colong karo Cina, karo negara-negara kan gitu. Jadi kita mengharapkan nanti ada yang punya kesadaran wali, punya kesadaran brahmana, baru jadi raja. Kon dadi wong apik sik kae dadi wong kendel kan gitu. Nek kendel tok tapi gak apik medeni. Nyilakani kan gitu. Oke. Ngono ya, Dik ya. Tepuk tangan untuk siapa tadi namanya? Afi Indosiar ya. Dicatat rek nomor handphone Bro. Sekali lagi tepuk tangan. Oke, kelompok kedua, silakan maju. Ya, monggo Dik. Perkenalkan, nama saya Pantra Wijaya dari Palembang. Terima kasih Mbah atas kesempatannya. Terima kasih. Hasil dari diskusi dari kelompok 2, kami berpendapat bahwasanya tahap pertama Belulu itu adalah tahap perjuangan untuk memerdekakan dan merumuskan bangsa, mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ekonomi kerakyatan dan sebagainya. Dan tahap kedua, cengkir, itu adalah tahap mempertahankan, baik dari regresi Belanda yang ingin kembali, setelah itu mengalahkan ideologi yang merongrong Pancasila seperti komunis dan ideologinya lainnya. Dan bagi kelompok kami saat ini fase degan, karena Indonesia sudah sadar, sudah menjadi cerdas, akan tetapi takut untuk menjadi raja.
takut untuk berdikari karena takut lapar. Lebih memilih menjadi budak yang kenyang daripada menjadi raja yang berdikari. Jadi kesimpulannya, kita harus kembali kepada cita-cita founding father kita, yaitu mewujudkan Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 yang mengatakan bahwasanya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi proses menuju ke kelapa ini ternodai oleh ulah pemimpin. Mohon maaf. Ulah pemimpin yang lebih pro kepada oligarki daripada kepentingan rakyat. Merdeka! Jadi harapan kami, jadilah pemimpin yang tahu jati diri. Bahwasanya Indonesia memiliki Yang gotong kediri. royong, memiliki ekonomi kerakyatan dengan koperasi yang dirumuskan oleh Bung Hatta. Arek-arek, ayo, Ya. ayo, cangkeme, ayo. Sehingga Indonesia menjadi negara superpower. Terima kasih. Ya oke, sip. Nanti ketiga-tiganya akan ditanggapi oleh Mas Giron, Pak Bupati dan semua gitu ya. Sekarang saya respon dikit-dikit aja. Ini sudah lebih panjang. Kalau tadi kan mulai kemerdekaan, ini kan sebelum kemerdekaan perjuangan tadi. Pertanyaan saya gini. Sumpah Pemuda itu yang disebut ada 3 hal. Apa saja? Tanah Berbangsa air, satu, bertanah air satu. tanah air. Indonesia. 2, Ya. Berbahasa. bangsa. 3, Berbahasa. bahasa. Berbahasa, ya. Negara nggak ada. Nggak ada. Makanya nggak bisa bernegara sampai hari ini. Karena tidak dipersiapkan sejak awal. Kita itu mungkin, terus nomor 2 gini. Saat durungnya tak jelas lagi ya. Kembali ke negara apa tadi? Kembali ke negara yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar 45 ya. Iki aku sekilas tapi temenan. Maksudnya negara itu pemerintah itu bukan. Ada bedanya enggak negara dan pemerintah? Negara dan pemerintah. Duh, sih. Ya. Ada bedanya ya, negara sama pemerintah itu ada bedanya Ya. enggak? Ada. Ada. Atau negara adalah pemerintah, pemerintah adalah negara. Ada bedanya. Jadi bukan negara adalah pemerintah, pemerintah adalah negara. Sekarang prakteknya para pejabat, terutama pusat tuh, mereka merasa negara atau merasa pemerintah. Merasa pemerintah. Tapi kan mereka mengatakan negara harus hadir. Itu maksudnya pemerintah hadir. Negara sama pemerintah beda enggak? Beda. Pak, pegawai di kantor kabupaten itu ASN apa ASP? Kalau ASP kan aparat sipil pemerintah. Tapi faktanya kan aparat sipil negara. Jadi kalau Pak Bupati itu kan outsourcing 5 tahun. Ya. 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 Demikian juga presiden. Jadi mereka bukan atasannya ASN. Betul enggak? Wong itu aparat sipil negara kok, bukan pemerintah kok. Kalau beliau kan pemerintah. Aku gak ngelek-elek lah ya apa ya. Tapi arang bupati, gubernur, menteri, presiden sing eling bahwa pemerintah itu bukan negara. Nek pegawai negeri itu bukan bawahan mereka, itu pegawai negara. Betul enggak? Pegawai, jadi negara itu pemerintah gak apa-apa negaranya yang melaku. Kayak di Jerman itu meskipun Perdana Menterinya nggak ada, kabinetnya bubar, negara tetap berlangsung. Karena negara itu beda sama pemerintah. Ini tolong dipelajari oleh anak-anak muda ya. Supaya nanti Anda akan jadi pejabat dengan kesadaran bahwa pemerintah itu adalah petugas negara. Uang pemerintah dan pemerintah itu adalah bagian dari uang negara. Dan uang negara itu adalah uang rakyat. Ojo terus pemerintah nyumbang rakyat. Dapurmu ngongkon gajimu dikai rakyat kok kon nyumbang rakyat kan gitu ya. Betul gak? Pemerintah itu enggak punya uang, pemerintah itu dibayar, betul enggak? Dan oleh uang negara yang hakikatnya adalah uang rakyat kan gitu. Jadi tidak ada pemerintah nyumbang rakyat itu enggak ada.
Tapi kan selama ini kan pemerintah nyumbang gini loh. Lho kon niku mangane digaji karo rakyat kok, kon nyumbang rakyat. Itu uang rakyat yang kamu kasihkan ke rakyat, itu uang rakyat gitu loh. Gitu ya. Ini nyun sewu Pak Bupati ya. Tapi kita salah pengertian secara sangat mendasar. Ya. Tapi saya senang Anda sudah mulainya sejak perjuangan menuju 45 ya. Nah ketika 45 terjadi banyak ketidakbenaran, banyak ketidakjelasan gitu. Tapi saya nggak akan ngomong itu gitu ya. Tapi pokoknya kira-kira seperti itu ya. Tepuk tangan untuk teman-teman dari Palembang. Berarti Sriwijaya ya. Kamu tahu Sriwijaya itu dulu ngerti sejarahnya Sriwijaya? Sedikit Pak. Ya. Kamu tahu kerajaan Sriwijaya? Pernah dengar? Enggak apa. Budak Palembang tak tahu itu ya, tak tahu. Jadi curung kayak kanjeng aku njaluk Mars kerajaan Sriwijaya. Langsung aja Saron dan Bonang itu. Ya coba. Kleng 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 ya. Lagi. Kleng, kleng, kleng. Tak lelo, lelo, le. Nah, oke. Ini ya. Jadi nadanya, musik itu ada nada, ada irama. Nadanya Jawa. Teng, 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 teng itu Jawa. Tapi iramanya tadi, coba perkusinya. Ya, rungokno terbangnya ya. Jing itu Melayu. Jadi skrip saya adalah Jawa Melayu, Melayu Jawa, betul enggak? Ngono ya Rek ya. Ngene iki gak dipelajari. Kiai Kanjeng iku nduwolek sembarang sing kira-kira menghidupkan Indonesia. Apa sing gak diperhatekno tak perhatekno, apa sing dikubur tak uripno meneh. Apa sing gak didelok tak delok, apa sing gak dilakoni tak lakoni. Cek Indonesia yang murup meneh. Cek kon gak salah memilih pemimpin sing gak paham Indonesia. Indonesia itu super power, takdir Allah. Takdir Allah. Dan saya bisa menjelaskan sampai detail. Cuman waktu ini tidak mungkin ya. Tapi pokoknya Indonesia itu jadi kudune Cina itu pernah hutang ke kita bersama Amerika. Tahun 1957. Bung Karno menandatangani pinjaman Cina, RRC dan Amerika kepada Republik Indonesia. Uang yang ditandatangani oleh 3 pimpinan. Bung Karno, John F. Kennedy sama Mao Zedong. Jadi kudune saiki gak perlu utang Cina. Cina sing diutang, koni nyaur utang, no, ngono ya. Kudune ya. Tapi karena presidennya tidak paham, sejarawannya tidak menjelaskan dan tidak mencari, akhirnya kita utang-utang. Seharusnya mereka yang utang ke kita, sejak dulu mereka sudah utang ke kita. Sejak dulu kita tuh kaya raya luar biasa dan itu Allah yang mentakdirkan. Kita tuh kaya raya luar biasa dari alamnya sampai manusianya tangguh-tangguh. Ubet-ubet ya, ngerti ubet ya Rek ya. Ubete wong Indonesia gak iso dikalahno sapa-sapa, Pak. Sampai ubet musik lho. Musik Indonesia iku mari Arab, Barat, mari rock, keroncong, mari ngono, dangdut gak ono masalah nek Indonesia. Nek wong Arab gak iso gawe. Wong Malaysia gak iso gawe karena unsur Jawanya ndak ada. Wong Jawa iku iso gawe sembarang. MTQ suatu hari di Irian Jaya aku teko rono, aku dijaluk buka MTQ, Pak. Kori-kori itu ternyata ono sing teko Sulawesi, ono sing teko Aceh, ternyata gurune wong Mojokerto kabeh. Arek Mojokerto kabeh, kori-kori luar biasa se-Indonesia itu orang Kabupaten Mojokerto. Jadi wong Jawa iku luwes. Ilat iku luwes iso sembarang. Ya. Lagu Swarga wis iso saiki. Nek kon ngrungokno lagu Jawa iku lak leha-leha to. Tak lelo tungklak. Cocoknya lah, masuk karo ngene-ngene. Cocoknya lah senden to, senden karo lilir to.
Jawab menengo anakku sing ayu tak pinter. Itu kan gambaran orang yang leha-leha. Kenapa? Karena wong Jawa iki wis ngerti swarga. Wis latihan mlebu swarga. Mulane jare Mas Kirun awake iki latihan mlebu swarga. Nek swarga kono kon gak ono jabatan, gak kudu golek penggawean, kon wis diberkahi Allah kabeh. Yarzuqhum gitu ya. Jadi nek kampanye politik ndak ada di surga, sing ono ma'iyahan tok. Aku gak, ini simulasi ya, saya tidak mengatakan pasti, tapi ya sing cocok ngene iki di surga. Orang penuh syukur, rukun satu sama lain, atine apik kabeh, gak ono kejahatan dan seterusnya ya. Tidak manipulasi, tidak eksploitasi dan seterusnya. Kita latihan menjadi penghuni surga. Kan ada simulasi yang lain kan di surga nanti kita pesta seks lah, tahu ono sih? Ustadz sing ngomong ngono kita pesta seks. Sing dipikir kuncu-kuncu aneh. Salah aku. Mbok makyani niki kita latihan jadi penghuni surga. Di surga iki gak ono entut. Gak ono wong ngising, gak ono wong nguyuh, enggak ada residu, enggak ada sampah. Sampah itu hanya ada di bumi. Makanan yang bisa melahirkan residu atau sampah atau tai itu hanya makanan di bumi. Kalau di surga pohon-pohon itu semua menjadi nutrisi, mendaur ulang secara total. Semua jadi gizi nutrisi karo apa meneh Pak Pri. Pokoknya semua menjadi apa? Kenikmatan. Jadi gak ono WC umum di swarga gak ono. Lan ono jumbleng duwowo ngono iku. Gaya apa kok angel-angel sembayang cek mlebu swarga ndek kono mlebu jumbleng meneh gitu ya. Surga ndak ada itu semua. Surga itu serba harum, serba berkah, serba nikmat, serba itu jenenge swarga gitu loh. Mulane Nabi Adam iku dikon mudhun nang bumi mergo dhek iki mangan buah kulti. Buah kulti itu pohon asli surga, asli bumi digawe percontohan di swarga di sebuah museum. Nek gak percaya meneh selidikono dhewe rono dhewe ya. Nah terus Adam digodhog iblis mangan apa? Kulti, akhirnya dhek kudu ngising karena buahnya itu buah yang bukan dari pohon surga, tapi pohon dari bumi. Akhirnya dia kudu ngising, padahal di swarga gak oleh ngising, gak ono WC, gak ono jumbleng. Akhirnya dia harus ngising mudhun nang bumi. Jadi Nabi Adam mudhun teko swarga nang bumi dalam keadaan kebelet ngising. Jadi begitu tutuk alas di bumi sik langsung ngono iku. Aja muring-muring. Bener tak gak kira-kira menurut simulasi akal sehatmu. Dan swarga akeh ambuntut engko kon bikin forum di swarga entute mubal. Apa meneh arek-arek Kediri ku nek ngentuti diempokno karo kancane ngene iki. Gitu ya. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk teman dari Palembang. Saya senang karena Anda dari Palembang, berarti Anda sudah nyawiji, sudah ajar-ajar dengan masyarakat Jawa dan tidak ada masalah dengan itu semua. Karena Sriwijaya itu adalah Jawa Melayu, Melayu Jawa, sama aja. Teman-teman Malaysia itu saya kasih tahu, kon nek kepingin selamat meneh-meneh, kon saiki nggaya persatuan pemuda Jawa dan Melayu. Soalnya di kono India kuat, Cina kuat. Di kini iki akeh Cina tapi gak sekuat mereka gitu ya. Mulanya ancaman untuk orang Malaysia besok-besok itu adalah India dan Cina. Di kini insya Allah tetap luwih kuat wong Jawa iki. Tetap luwih kuat, dan manusia Jawa itu manusia yang punya fadilah khusus dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku wani mempertahankan ini di depan ulama-ulama dan kiai-kiai gitu ya. Nek soal roh teman juga roh rek. Aku belum tahu nang swarga, tapi simulasinya seperti itu gitu loh. Nah, sekarang masalahnya adalah bukan benar apa salah, tapi nalar agak masuk akal apa tidak gitu loh. Masa di swarga ono WC umum tuh wowo ngono iku, gak ono sih. Kono gak ono, tidak ada bau busuk, yang ada wangi. Kabeh wangi, kabeh enak, kabeh nikmat gitu. Namanya aja surga. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ya. Iku ngono gitu. Oke. Sekarang tolong kelompok yang ketiga. Silakan turun Mas. Namanya siapa tadi Mas? Pantra Wijaya. Oke, kita dengarkan yang ketiga, setelah itu akan ada respon dari Mas Kirun sama Pak Bupati. Monggo Mas, menghadap ke sana Mas. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek manganggap bagyo anggenipun nambal warsa
negara kita ingkang pitung dosa pitu, mugia kita sami tansah winengku ing suka basuki pinaringan berkas waras, slamet raharjo, gampil gangsar nggone golek sandang tedha sarintene sedalune dadi ayu sekabeh. Slamet sak saba sabane, sak tingkah lakune, sak tangi turune. Amin. Perkenalkan, nama saya Agus Mbak Nun, Agus Dalang, Mas Bu. Dari kelompok 3 ada Mas Afgan juga dari Palembang, Mas Afgan niki. Juga dari Bu Susi dari Kediri juga Bu Susi, Mas Latif dari Kediri, Mas Angga juga dari Mbadas. Terkait dengan Kediri yang luar biasa, Mbah Nun berkali-kali Mbah Nun menyinggung tentang Kediri yang luar biasa. Saya juga patut berbangga menjadi putra daerah dari Kabupaten Kediri, di mana Garuda juga berasal dari Kediri, Garudea. Merah putih juga dikibarkan pertama kali melalui prasasti Kudadu kita dapat, eranya Jaya Katuang juga pertama kali dari Kediri. Kemudian berkembang ke Mojopahit dengan Gulo Kloponya. Tepuk tangan buat Kediri. Dalam tema kita muda, merdeka dan berbudaya, luar biasa Bupati kita Mas Dito ini masih muda, berkarya terus dan merdeka. Kemarin Mas Dito juga kerja keras dengan budayanya Mbah Nun, termasuk saya juga bagian dari tim perumusnya, termasuk Mas Jojo juga membentuk Dewan Kebudayaan, dan alhamdulillah di Kediri baru pertama kali di Jawa Timur terbentuk Dewan Kebudayaan dan Kesenian Kabupaten Kediri. Tepuk tangan luar biasa. Kanton setunggal Mas Hub, mangke gedung seni budayanya untuk rekreasi anak-anak muda. Oke, dari kelompok 3 tadi kita diskusi bagaimana posisi negara kita, Nusantara kita yang cintai dalam bentuk bluluk, cengkir, degan atau kelopo. Berkaca kembali ke nilai yang tertanam di orang Kediri, Mbah Nuwun Sewu. Orang Kediri itu banyak melahirkan pujangga-pujangga besar, begawan-begawan besar, satria-satria besar, Empu Sedah, Empu Panuluh, Empu Darmaja dan seterusnya. Di situ kalau kita selalu menyalahkan tanpa kembali ke Kediri juga nggak akan ada penyelesaian. Kita menyalahkan pemerintah terus juga nggak ada penyelesaian. Mereka salah juga karena Gusti Allah. Lebih baik kita mendoakan beliau-beliau agar sadar kembali, memikirkan kita dan kita kembali ke diri sendiri. Nah, jawabannya dari kelompok 3 itu adalah pada posisi degan, Mbah Nun. Di posisi degan, belum ke kelapa. Karena pada saat kurs kelapa ini orang Jawa mengatakan gulo klopo, sudah manunggal merah dan putih, langit dan bumi. Alu lumpang bapak ibu bopo biyung. Itu sebuah konsep yang sangat luar biasa diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, proses dari blulu ini sudah tercipta ketika kita memperjuangkan menjadi cikal bakal dan terproklamirkan. Kemudian menjadi cengkir. Cengkir itu proses kita merumuskan, mengencangkan pikiran untuk menjadikan sebuah negara. Saya ingat ketika Mbah dulu lewe belajar ngene iki sangumu apa? Cengkir, katanya cengkir. Pikir, Mbah nggih, nggih. Sangune apa? 111. Sate gorokan tuse weteng njaluk sih kawelasane Gusti, seperti itu. Nah, ini cengkir sudah terlewati menjadi degan. Degan ini bisa menjadi kelapa dan bisa menjadi juga bunker arus. Tergantung kembali kepada prosesnya lagi, mungkin ngoten Mbah. Mudah-mudahan dengan situasi kondisi kita kembali ke Kediri ini mengawali dengan barokahnya kedatangannya Mbah Nun, berkahnya Mbah Nun dan yang lain-lain bisa memberikan sebuah energi positif di Kediri, adem ayem gemah ripah loh jinawi tinebihna saka bika sangkala pancabaya kudu pangrencana. Jadi jawabannya adalah degan nggih. Iya. Dadi rek pokoke aja nyalahno sapa-sapa, awakmu dadi kelapa sing manfaat komplit gitu ya. Okay. Sing penting awakmu dadi. Aku iki nek kate nyalahno Indonesia bahanku sak gudang, sak arat-arat. Tapi aku gak tahu nyalah-nyalahno. Pokoknya kita menjadi contoh bagi teman-teman kita bahwa kita mateng dadi kelopo.
Gitu kan. Gitu aja. Jadi arek Kediri ojo adik ngerasani sapa-sapa mengecam menista-nista Jakarta gak Nggih. usah. Wis baba isone ngono iku tok. Nggih. Sing penting awakmu dadi Kediri temenan. Nggih, Mbah. Dan itu makanya saya cari dolek ono apa blulukmu, cengkirmu, terus ketika awakmu proses degan itu akhirnya sudah dadi klopo temen. Jadi mudah-mudahan matangnya Nusantara ini dari Kediri karena Amin. yang pertama menjadi klopo ini Kediri gitu ya. Potensinya sangat lengkap dan sangat memenuhi syarat karena Kediri punya sejarah Bluluk, punya Joyoboyo, punya Empu Barada, punya Empu macam-macam sehingga kita itu nek kepingin berkembang berevolusi jadi kelopo itu kita paling siap di Kediri gitu ya. Sampai Pak Tup gitaris Leto itu ndolek bojo ya Kediri ya Tup ya. Jadi saya kira ini sangat kualitatif jawabannya, urainya sangat bagus dan itu saya kira itu embrio yang sangat bagus untuk masa depan Kediri. Tolong beliau diakomodasi dan difasilitasi untuk mengembangkan auranya dan atmosfer berpikirnya kepada anak-anak muda di Kediri. Apalagi ada Dewan Kebudayaan. Jakarta kan ada Dewan Kebudayaan, ono Dewan Kesenian. Kesenian itu apa sih, Rek? Kesenian itu mek kentrungan karo mek tabuh-tabuhan ngono iku. Nek kebudayaan itu kan jadi ono ngene, Rek. Kiai Kanjeng itu bukan musik dunia musik, tapi musiknya kebudayaan. Bahkan musiknya kehidupan. Nek musiknya kesenian kan terus ono jazz, ono blues, ono keroncong, ono dangdut itu musiknya kesenian. Kalau musiknya kebudayaan itu bergaul karo kuwabeh wong. Kiai Kanjeng iki umure ya swidak-swidak gitu. Paling nom paling 50 mam kuwi piro, Mam? Ya rata-rata iki seniore wis tuwek-tuwek kabeh, wis kaya aku kabeh, meskipun nisorku gitu, tapi wis tuwek-tuwek kabeh. Dan saya janji sama mereka kon tak jak main musik sampai gak iso nutuk, sampai gak iso gitar meneh. Artinya saya harus mencarikan bentuk di mana musik Kiai Kanjeng itu kudu iso serawung, kudu iso bergaul, kudu iso nyenengno sapa wae. Bah wong desa, bah wong kutha, bandik gedung tinggi, bandik pucuk gunung, bandik alas, Kiai Kanjeng siap untuk menggembirakan mereka semua. Menemani untuk menjadi Indonesia yang kelapa. Kan gitu. Sing kelapa gak mek wong pramuka cek mek tunas kelapa kok. Indonesia harusnya sudah jadi kelapa dulu-dulu. Jadi mungkin ada sedikit salah kaprah sejak 45 gitu. Tapi tak jelas nongko aku dibully wong kok ya. Dan memang ada sejumlah hal yang tidak tepat ketika kita merdeka. Termasuk bentuk negaranya. Kan bentuk negara macam ono kerajaan, ono kesultanan, ono Commonwealth atau persemakmuran, ono perdikan. Mojopahit dulu itu kan negeri perdikan. Jadi tidak ada yang anak buahnya Mojopahit. Semua itu berdiri berjajar, termasuk Kediri itu gak gelem menjadi bagian dari Mojopahit karena dia itu perdikan yang sangat kuat, sama dengan Mangiran di Mataram itu juga akhir dipateni karo Pandeman Senopati mergo gak gelem negara kesatuan. Kita sekarang negara persatuan, negara kesatuan tapi gelut aja isine. Gitu, bengkerengan terus gitu. Karena kita mungkin salah racian ketika mulai ngiris-ngiris berambang dan seterusnya gitu ya. Oke, teman sekalian, sekarang khususon untuk soal dukun, dokter dan seterusnya kan kita emang salah satu hasil dari NKRI adalah kita menjadi tidak percaya diri. Gak percaya karo Empu Barada, gak percaya nek Empu Barada bagi kauripan karo Kediriku mabur, nggawa kendi gitu ya. Kita mentertawakan mbah-mbah kita sendiri, kita meremehkan masa silam kita sendiri dan itu adalah hasil karya Republik Indonesia. Meremehkan Jawa, meremehkan Madura, meremehkan daerah-daerah. Disebut primordial, disebut kedaerahan. Sing bener, padahal Indonesia gak ono nek gak ono Jawa, gak ono Sunda, gak ono Madura, gak ono Indonesia. Indonesia itu hanya kumpulan gado-gado dari banyak sekali pohon-pohonan yang sangat dahsyat dari daerah-daerahnya gitu ya. Nah, kita salah konsep sejak awal. Nah, khusus untuk termasuk kedokteran. Saiki sing jenenge dukun, tabib itu dari tabib itu artinya yang mengobati, yang menyembuhkan. Tabib nek Jawa dukun. Dukun itu disebut penyembuhan alternatif toh. Sing utama iku sing teko barat lah ngono sih. Mergo kon ndak percaya diri. Sing utama iku sing barat. Sing kon dhewe gawe sak mbah-mbahmu biyen.
Iku gak kok regani mulai disebut alternatif. Lho nek alternatif kudu tekan njaba sing teke dhewe sing utama lak ngono sih. Tapi kan kita sudah terlanjur bahwa yang selain dokter itu adalah pengobatan alternatif. Nah, alternatif aku kudune sing teko kono tuh. Seharusnya dokter itu pengobat alternatif. Nek dukun, meskipun banyak dukun yang palsu, banyak dukun sing gak ya. Itu kan semua juga karena tidak kita proporsikan, gak didunungke gitu loh. Saiki misalnya ada peristiwa di mana Arswendo Atmowiloto dulu membuat kuis siapa orang nomor 1. Akhirnya Nabi Muhammad nomor 12. Mergo oleh gawe kuis iki di pasar. Saiki nek kene nek Kanjeng Nabi nomor 1 ya. Tapi nek pas pentas dangdut sing nomor 1 sapa? Ketika orang menikmati dangdut kan yang nomor 1 kan Omai Rama kan gitu kan. Tidak mungkin Nabi Muhammad. Nah, itu kan semua itu harus ada ruang dan waktu yang tepat. Jadi Pak Bupati kita mohon juga untuk selalu bertindak tidak hanya benar, tidak hanya baik, tapi juga bijaksana dan tepat gitu, untuk seluruh Kediri ini gitu. Dan saya yakin beliau punya ruang yang masih luas untuk belajar dan untuk menggali bermacam-macam kawruh agar supaya Kediri ini akan menjadi pionir atau pelopor dari kematangan Republik Indonesia. Tidak perlu ngenteni 45. Kediri wis dadi Indonesia biyen-biyen dan sudah punya kematangan yang penuh manfaat sebagaimana buah kelapa gitu ya.